Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab Kejadian bab 24 dengan judul perikop Ribka dipinang bagi Ishak, bagian 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?" Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, "Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, 'Tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum,' dan yang menjawab, 'Minumlah,' dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan lelaki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Demikianlah sabda Tuhan. Ceritanya panjang. Ceritanya hamba dari Abraham itu ditugaskan untuk mencari jodoh bagi Ishak. Ishak adalah anak tunggal dari Abraham, dari istri Sarah. Sarah telah meninggal. Kemudian waktunya Ishak untuk mendapatkan istri. Lalu Abraham mengutus hambanya yang paling tua dan suruh bersumpah supaya nanti tidak akan membawa Ishak
pergi ke tempat di mana hambanya itu akan mencari jodoh bagi Ishak. Abraham tinggal di tanah Kanaan, tetapi Abraham tidak mau mencari perempuan Kanaan untuk dijadikan istrinya Ishak. Abraham harus mencari istri bagi Ishak di daerah tempat asalnya, jadi di Mesopotamia sana itu. Jadi hambanya itu berangkat menuju ke Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Nahor itu adalah saudaranya, kakak atau adiknya dari Abraham. Lalu dibawanya juga unta-unta ini banyak. Pada suatu tempat sampailah ia di kota itu, di kota tempat asalnya Abraham. Lalu ada banyak perempuan. Wah, ini pasti salah satunya adalah jodohnya Ishak. Lalu hambanya ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah kasih-Mu, tunjukkanlah yang mana yang akan menjadi istrinya Ishak. Jadi hambanya ini mengatakan kepada Tuhan, kalau nanti ada anak gadis yang kepada siapa aku berkata, tolong berikanlah aku minum, lalu berikanlah aku minum, dan juga berkata bahwa unta-untamu juga akan kuberi minum. Nah, ternyata ketika sampai di situ, si Ribka itu ternyata melakukan seperti yang diharapkan oleh hamba dari Abraham. Ribka itu diminta air minumnya, lalu Ribka memberikan, dan Ribka juga tidak hanya memberikan air minum tetapi juga memberikan minum untuk unta-untanya juga, untuk unta-unta. Wah, ini berarti tandanya, sebab ternyata Ribka ini tidak hanya memberi saya minum tetapi juga memberi minum kepada unta-unta saya. Wah, ini mestinya ini ya. Jadi hambanya ini memperhatikan ya, apakah Tuhan akan membuat segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Apakah Tuhan akan membuat pencarian jodoh bagi Ishak itu berjalan dengan lancar? Cerita selanjutnya akan saya sambung di video berikutnya. Jadi pastikan Anda subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa dikasih like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, bagian kedua. Jadi ini ada bagian ketiga juga, karena ini cukup panjang. Jadi saya potong sampai di ayat 21. Kita akan jumpa lagi di perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.